Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan UAS Medpen, di mana kami membuat jurnal bersama teman saya Arjuna Pratama dan saya sendiri Muhammad Nafis Abdillah. Di sini kelompok kami mengambil judul yaitu implementasi non-MCU dalam home automation dengan menggunakan sistem kontrol aplikasi Blink. Nah, yang pertama adalah abstrak. Kemajuan teknologi saat ini sangat berkembang dengan pesat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan adanya teknologi pekerjaan sehari-hari menjadi lebih efisien. IoT merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT dapat dimanfaatkan pada rumah sebagai home automation untuk mengendalikan peralatan elektronik yang dioperasikan dengan aplikasi smartphone atau handphone melalui koneksi internet. Dan kita akan masuk ke pendahuluan. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini memicu pola pikir manusia untuk menciptakan inovasi baru agar memudahkan pekerjaan yang menjadi lebih baik. Untuk menghidupkan dan mematikan lampu di dalam rumah, penghuni rumah harus menuju saklar untuk membuka atau menutup sirkuit. Terkadang hal itu akan membuat kita menjadi sangat malas menuju dekat tersebut. Bahkan ketika kita bepergian jauh meninggalkan rumah, terkadang kita lupa untuk mematikan peralatan elektronik tersebut seperti kulkas, TV, lampu, dan kipas angin. Maka salah satu teknologi IoT yang disebut dengan home automation. Home automation adalah salah satu teknologi yang mengarah pada pengendalian atau mengontrol pada sebuah rangkaian elektronika peralatan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Dengan adanya home automation, seseorang dapat mengontrol peralatan elektronika dan dapat mengetahui suhu dan kelembapan udara di dalam rumah tersebut dan bisa menerima notifikasi jika di dalam rumah dapat terdeteksi suhu yang panas dari asap yang nantinya akan berpotensi menjadi kebakaran. Nah, lalu seperti itu pendahuluan yang saya sampaikan dan kita akan lanjut ke metodenya. Penelitian ini berdasarkan beberapa tahapan yang dikerjakan dengan berorientasikan kepada indikator keberhasilan dalam menghubungkan modul NUT MCU ESP8266 dan device lainnya sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multi-objektif. Untuk mencapai indikator tersebut, maka tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menganalisa masalah. Menganalisa masalah yang akan diteliti mengenai smart home. Yang kedua, analisa kebutuhan. Jadi menganalisa kebutuhan dalam mendidik baik dari jurnal, buku literatur, alat, ataupun bahan. Yang ketiga, desain perancangan sistem. Mendesain alat yang akan dibangun dengan menggunakan MCU ESP8266, relay beserta sensor yang digunakan. Yang keempat adalah pemrograman sistem. Membuat program dengan menggunakan Arduino IDE 1.8.5 dan aplikasi Android Blink. Yang kelima adalah pengujian alat. Pengujian alat dengan kode program yang dibuat dan koneksi internet. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan dan penyimpulan hasil percobaan. Melihat ketanggapan sistem pada perintah yang diberikan pada smartphone. Dan kita lanjut ke 2.1 yaitu IoT. IoT merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus.
Cara kerja IoT adalah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan user dan dalam jarak berapapun. Dan yang seterusnya adalah modul Node MCU ESP8266. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip atau SoC ESP8266 dari ESP8266 buatan Expressive System Firmware yang digunakan untuk melakukan pembangunan Independent Development Environment IDE, yaitu bahasa pemrograman scripting luar language. Istilah MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit tersebut. Dan seperti inilah gambar dari Node MCU. Dan yang ketiga adalah modul relay. Modul relay bentuknya seperti ini. Dan yang 2.4 adalah Blink. Blink adalah sebuah software yang digunakan untuk mendukung project IoT. Biasanya Blink ini terdapat pada Google Play maupun iOS. Nah, bisa tersambung di HP. Dan 1.5 adalah sensor PAR. Sensor digunakan untuk mendeteksi adanya sinar inframerah. Dan seperti ini. DHD11 yaitu sensor untuk mendeteksi suhu. Dan sensor MQ2 ini merupakan sensor yang mendeteksi gas monoksida. 2D8 ini adalah buzzer, di mana sebagai alarm untuk mengetahui bahwa adanya bahaya apa yang sedang terjadi. Breadboard ini adalah fungsi untuk menanamkan perangkat IoT yang bersifat sementara. Dan yang 2D10 adalah kabel jumper, adalah kabel yang menghubungkan perangkat IoT ke breadboardnya. 2D11 yaitu desain skema IoT, jadi seperti ini desainnya yang kelompok kami buat. Dan ini adalah flowchartnya. Kita reset komponen hardware atau softwarenya, terus kita proses skematik, lalu kita uji coba apakah ampere kurang dari 25 mA, voltnya ini 5 sampai dengan 6,5 volt. Jika tidak, dia akan memproses lagi. Jika iya, dia akan melakukan uji coba kalibrasi suhu kemudian datanya tercampur. Jika tidak, dia akan memproses lagi. Dan jika iya, dia akan uji coba perangkat smartphone. Dan ini adalah ampere yang sama seperti tadi, ditambah dengan data temperatur dan diuji coba. Jika iya, lampunya akan menyala sampai lampu 3 dan kipas. Kemudian selesai. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Arjuna. Silakan Arjuna. Baik, terima kasih Nafis. Ini saya akan presentasikan bagian hasil pembahasan. Yang pertama ada perancangan software. Poin 3.1.1 yaitu ada konfigurasi aplikasi Blink. Aplikasi Blink berfungsi sebagai aplikasi pengontrol perangkat IoT. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis di App Store untuk pengguna iPhone dan Play Store untuk pengguna Android. Dalam penilaian ini terdapat dua jenis widget box yang digunakan, yaitu A. Button yang berfungsi untuk mengontrol on atau off dari relay. Ketika button berada di posisi off, maka relay akan mati, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada gauge. Gauge digunakan untuk memantau hasil input dari sensor MQ2 dan DHD11. Untuk menggunakan gauge, cukup melakukan drag and drop ke dalam project yang telah dibuat sebelumnya. Nah, seperti ini gambar 11. Ini menampilkan widget Blink-nya, dan di situ ada gauge meternya. Selanjutnya ada modul 3.2.2.
Ada membuat kode program IoT. Aplikasi yang digunakan dalam membuat program IoT ini adalah Arduino IDE. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis melalui website resmi. Dengan menggunakan aplikasi ini, sudah banyak tersedia library perangkat IoT. Berikut source code-nya. Ada deklarasi, lalu define, lalu masukkan variabel, dan setup. Selanjutnya terakhir ada lalu dan run. Setelah itu, setelah kode program automation, lalu ada 3.3 itu menyusun rangkaian IoT. Dan menyusun rangkaian IoT berpatok pada 8% rangkaian yang telah dibuat. Atau bisa ini mengarah kepada skema desain yang tadi dijelaskan oleh Nafis. Susunan rangkaian IoT-nya sebagai berikut. Yang pertama ada MCU mempunyai beberapa pin yang fungsinya berbeda-beda. Di antaranya yaitu pin sebagai output power sebesar 5 volt, 3,3 volt. Digunakan sebagai output power. GND atau ground digunakan sebagai output negatif. Dan terdapat beberapa pin analog input serta pin digital yang digunakan sebagai input dan output. Selanjutnya ada relay yang digunakan untuk tugas. Akhir ini menggunakan relay 4 channel. Terdapat 6 pin yaitu pin VCC, GND, dan pin in. Untuk masing-masing channel relay, pin VCC, relay dihubungkan ke saluran positif breadboard. Pin GND dihubungkan ke saluran negatif breadboard. Selanjutnya ada sensor DSC11 yang mempunyai 2 tipe, yaitu 3 pin dan 4 pin. Dalam tugas akhir ini sensor D13 yang digunakan yaitu tipe 3 pin di mana terdapat pin positif, negatif, dan out. Selanjutnya ada sensor lagi yaitu sensor MV2 yang memiliki 4 pin, VCC, GND, AO, dan DO. Lalu ada buzzer yang memiliki 2 pin, itu positif dan negatif. Sehingga menyusun rangkaian IoT seperti pada gambar di bawah ini. Ini tampak depannya rangkaian IoT yang sudah kita buat, lalu di gambar 14-nya ada tampak belakangnya. Selanjutnya 3.4 ada pengujian perangkat. Pada tahap ini semua perangkat yang dilakukan uji coba meliputi hardware dan software. Pengujian perangkat hardware bisa dilihat di gambar 15. Sedangkan untuk pengujian software dilakukan memperhatikan aplikasi link yang terhubung dengan perangkat dengan internet, widget box, button. Bisa menghidupkan dan mematikan lampu melalui relay. Pada gambar 16, ujian perangkat software. Setelah pengujian ternyata optimize atau mengidentifikasi masalah yang akan timbul dan meminimalisir error yang terjadi. Masalah yang sering terjadi yaitu tidak stabilnya koneksi internet. Akibatnya perangkat IoT tidak dapat terhubung dengan aplikasi link. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir ada kesimpulan saran. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujiannya, diperoleh kesimpulan cara kerja dari home automation adalah menghidupkan dan mematikan perangkat elektronik dengan cara memutuskan aliran listrik yang terhubung melalui relay, mendeteksi suhu dan gelombang ruangan secara real time, serta jika ada asap atau potensi menyebabkan kebakaran terdeteksi, maka alarm akan bunyi. Semua perangkat home automation dikendalikan dengan aplikasi Blink. Karena adanya teknologi home automation berbasis IoT ini diharapkan lebih dapat memudahkan masyarakat di kehidupan sehari-hari dalam mengendalikan perangkat elektronik di rumahnya masing-masing. Demi kerja baik. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan pada Nafis. Itulah presentasi jurnal dari kelompok 2 dari KSTI 3A. Sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.